Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri itu sa'an minat tamri atau sa'an minat syair, yaitu satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Sa' itu batas ukurannya kurang lebih 4 mud. Satu mud itu kalau ada ukuran standar tangan orang dewasa yang kita satukan dalam keadaan berdoa seperti ini, dituangkan kurma atau gandum seukuran tangan orang dewasa saat berdoa seperti ini, itu disebutnya satu mud. Jadi kalau 4 mud ukurannya kurang lebih ukuran 4 tangan ya orang dewasa saat berdoa seperti ini. Itu 4 mud sama dengan satu sa'. Kalau dikonversi ke ukuran kita saat ini, tentunya akan sesuai dengan bahan makanan pokok yang dikonsumsi. Karena mayoritas ulama menilai bukan kurmanya, bukan gandumnya, tapi makanan pokok yang memang dikonsumsi oleh penduduk di negeri itu. Di Madinah pada masa itu makanan pokoknya kurma, gandum, dan di sini bahan untuk makanan pokok nasi kita yaitu beras. Maka dikonversilah kemudian satu jenisnya dari kurma, gandum berupa makanan pokok kepada beras yang menjadi bahan makanan pokok di negeri kita. Lalu dikonversi ukurannya setidaknya ada sesuai dengan 2,5 sampai 3 kilo beras atau 3,5 liter. Kalau kita contohkan misalnya ini ada contoh ukuran yang 3 kilo. Ini beras yang sesuai dengan ukuran satu sa' ya 3 kg atau disesuaikan dengan 3,5 liter. Dan wujudnya teman-teman, bentuk isyaratnya kepada makanan pokok. Karena memang filosofi dari zakat fitri ini adalah memberikan kemampuan dan kesempatan kepada orang-orang yang tidak memiliki logistik makanan untuk mendapatkan support makanan itu agar ia bisa makan, bisa berbuka. Jika dulu kurma itu makanan yang siap santap, sampai sekarang hampir jarang orang yang memasak kurma karena sifatnya bisa langsung dimakan. Karena itu mudah dibagikan sebelum sholat 2 rakaat Idul Fitri. Maka boleh kita bagikan misalnya setelah sholat Isya di malam Id, kemudian bertakbir kita bagikan, dan tentunya boleh saja kita sertakan juga makanan-makanan pendamping yang sifatnya memberikan warna dan rasa ketika digabungkan dengan makanan pokok. Misal kita tadi ingin memberikan beras misalnya, kita berikan di malam Idnya. Lalu disertakan makanan-makanan lain pendukungnya seperti ikannya misalnya, kan? Atau misalnya hal-hal lain yang sekiranya bisa dipadukan dengan nasi ketika nanti beras ini dimasak. Dan pos untuk bisa menambahkan makanan-makanan tambahan tadi bisa kita ambil di skema infak. Jadi ada yang zakat di makanan pokoknya, kemudian infak untuk menyertakan sehingga menjadi bentuk sembakonya. Bisa kita sertakan misalnya minyak gorengnya, gulanya, sehingga ketika diberikan pada kalangan yang berhak menerima itu dari kalangan miskin dalam bentuk sembako yang disiapkan untuk keesokan harinya bisa dia nikmati. Jadi zakat fitrinya konversi makanan pokok, skema infaknya yang didapatkan selama Ramadan misalnya bisa disertakan ke dalam pelengkap dari makanan pokoknya.